Bismillah, ikhwas sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di suasana pandemi seperti ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diminta panitia untuk bisa kita diskusikan bersama saya pada sore hari ini adalah Ramadan di tengah pandemi. Apakah Allah sedang menghukum kita? Ikhwas sekalian, kalau subhanahu wa ta'ala insyaallah beberapa menit ke depan saya akan mengirimkan voice note materi dan juga barangkali beberapa tulisan keterangan dalil biar nanti menjadi bahan untuk teman-teman kita semua bisa berdiskusi. Secara umum saya akan membahas 7 poin besar. Yang pertama adalah memahami hakikat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah macam dan alasan kenapa musibah itu ada. Yang ketiga, macam dan alasan kenapa kenikmatan itu diberikan. Yang keempat, sikap orang beriman saat menerima musibah. Yang kelima, bagaimana sikap orang beriman saat mendapat nikmat. Yang keenam, memanfaatkan pandemi untuk bekal bertemu dengan Ramadan. Yang terakhir adalah insyaallah kita akan diskusi jika waktu cukup terkait dengan jika Ramadan tiba namun pandemi belum berakhir, apa yang harus kita lakukan. Pertama, ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kembali memahami bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejadian yang hari ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Nah, ini adalah bagian daripada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang bisa menerangkan bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian daripada ketetapan yang telah Allah tentukan, dan ini bagian daripada keimanan kita semua. Di antara dalil yang berbicara terkait dengan semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am misalkan ayat ke-59, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci yang gaib dan yang tidak diketahui, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di darat dan juga di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah sebuah daun itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak juga sebuah buah kecil yang tertanam di dalam bumi, baik kering ataupun basah, melainkan semuanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang nyata. Ini dalil menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun hadis Rasulullah SAW, Nabi juga pernah mengatakan, kataballahu khalaiqal, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan-ketetapan di muka bumi ini, takdir gitu ya. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir yang akan terjadi di bumi ini sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ketetapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dibuat sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasanatin. Bahkan 50.000 tahun sebelumnya. Artinya kita harus memahami inilah takdir Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kemudian ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut atau takdir-takdir tersebut berbagai macam bentuknya. Ada yang berupa musibah, ada yang juga berupa kenikmatan. Nah, adapun musibah yang datang kepada hamba yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pandemi COVID-19 saat ini dan berbagai macam bentuk musibah yang ada, itu muaranya tidak lain hanya kepada dua hal, gitu ya. Jadi muara dari sebuah ujian itu, muara dari sebuah musibah itu adalah dua hal. Alasannya dua hal, sebab muncul musibah itu. Yang pertama, dia adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba. Nah, kemudian musibah itu dia bisa sebagai sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa dikatakan azab ya, hukuman atau azab.
bagi seorang hamba manakala hamba tersebut adalah bukan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keterangan yang bisa kita rujuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat ke-79. Allah mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang menimpa dirimu dari keburukan-keburukan itu disebabkan oleh dirimu. Kemudian ahli tafsir mengatakan maksud ayat ini adalah musibah, ujian yang datang kepada seorang hamba itu bisa jadi kemungkinan besar adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan. Nah, ini yang pertama. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teguran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manakala kita bukan orang yang beriman, gitu ya. Manakala kita bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua, musibah itu juga bisa berupa teguran, gitu. Bisa berupa teguran dan juga ujian. Ketika kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih mendapatkan kesusahan di dalam hidup, masih mendapatkan cobaan demi cobaan seperti musibah Covid-19 ini. Rasulullah SAW menegaskan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai seorang hamba, mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah itu, dengan ujian itu, maka dia mendapatkan ridha Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang murka, maka dia juga mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, Covid-19 ini kita bisa mengukur secara personal ataupun secara kolektif. Secara personal misalkan, bagaimanakah posisi Covid-19 ini bagi kita? Dia bisa berupa hukuman dari Allah buat kita, bisa juga berupa ujian dari Allah. Dia berupa hukuman kalau kita lalai selama ini dari perintah Allah, kalau kita sering bermaksiat kepada Allah. Tapi dia berupa ujian kalau kita sudah taat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa hambanya yang bersabar. Begitu ya. Begitupun kalau kita ukur secara kolektif bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, ini Covid-19 ini apalagi menjelang Ramadan, ini apakah dia bentuk azab dari Allah atau bukan? Nah, dia bisa berbentuk azab, hukuman kalau kita selama ini adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah, lalai dari perintah Allah, gemar bermaksiat, melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Maka ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjawab pertanyaan dari judul kita, tema kita hari ini. Tetapi dia bisa menjadi sebuah ujian gitu ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim Indonesia sudah dekat misalkan, sudah taat kepada Allah, tapi mendapat musibah ini, maka musibah ini adalah berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ikhwas sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenikmatan untuk kita, kebahagiaan, kemudahan hidup, mudah mendapatkan sesuatu, mudah memilikinya gitu ya, dan lain sebagainya, tidak dapat kesulitan demi kesulitan, jangan berbahagia dulu, karena kemudahan yang kita terima itu kemungkinannya adalah dua hal. Bisa itu benar-benar balasan ketakwaan kita kepada Allah, balasan ketaatan kita kepada Allah, atau yang kedua bentuknya adalah istidraj. Nah gitu. Nah, dia ada yang pertama, dia bisa berupa kenikmatan manakala balasan nikmat gitu ya, balasan ketaatan malah kita sudah taat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga membalas ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan beberapa kenikmatan di dunia sebelum membalasnya dengan kenikmatan di akhirat gitu ya. Karena ini jaminan buat orang yang bertakwa. Karenanya takwa itu adalah nilai yang paling penting. Termasuk di antara kebahagiaannya adalah akan diberikan kemudahan, seperti janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak terduga, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari segala macam permasalahan. Nah, ini yang pertama. Tetapi kedua, bisa juga dia berupa bukan kenikmatan, bukan balasan nikmat, tapi dia bentuknya istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu kenikmatan yang justru menghinakan kita. Di antara dalil yang menerangkan bahwasannya kemudahan, kebahagiaan itu belum tentu adalah sesuatu yang baik, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fahum fa idza hum mublisun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah berikan kenikmatan semuanya banyak kepada mereka, gitu ya. Lalai tapi diberikan nikmat.
hatta idza farihu bima utu, nanti ketika mereka senang dengan kenikmatan itu, bahagia seolah-olah bukan orang yang susah, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, akan kami ambil, akan kami hukum dengan segera gitu ya, sehingga dia menjadi orang yang menyesal. Nah, ini diantara keterangan yang mengatakan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan juga, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam bi anna dzalika minhu istidraj. Kata Rasulullah SAW, ketika engkau melihat seorang hamba, ketika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba yang nikmat itu besar sekali dari urusan dunia, padahal hamba itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah hal tersebut merupakan istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu kelalaian kenikmatan-kenikmatan yang justru menghinakan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian bagaimana kasarnya sikap orang yang beriman ketika mendapat musibah? Yang pertama adalah harus meyakini dulu dari dasar hati kalau ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu menyalahkan, termasuk dalam pandemi Covid-19 ini. Ini adalah ketetapan dari Allah yang harus kita hadapi. Tidak perlu kita menyalahkan si fulan atau si fulan, tapi menerimanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, karena ini adalah urusan akidah kita. Kemudian yang kedua adalah kita bersabar. Bersabar dengan ujian ini. Sabar yang benar itu seperti apa? Sabar yang benar adalah sambil berikhtiar bagaimana kita keluar dari musibah ini. Yang ketiga adalah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Bisa jadi ini adalah karena dosa-dosa kita yang kita hadapi. Dan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah ketika seorang beriman itu ditimpa musibah, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah mensyukurinya. Bagaimana bentuk mensyukurinya? Mensyukurinya dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tidak dengan sombong meyakini ini adalah karena usaha kita, tapi ini adalah karena kebaikan Allah. Mensyukuri dengan hati kita, dengan juga giat kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka rezeki itu kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan seperti dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ketika mereka mendapatkan nikmat, justru kenikmatan itu diolah oleh mereka untuk bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, inilah sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan. Kemudian ikhwah sekalian, kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, ujian yang kita hadapi, ini di sisi lain adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kita bisa mempersiapkan diri kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baik persiapan dan bekal. Nah, bekal utama itu adalah ilmu yang bisa kita siapkan saat ini. Waktu kita banyak luang, maka kesempatan kita untuk mengkaji ilmu lebih besar, karena beda nilainya ibadah dengan ilmu dengan ibadah yang tanpa ilmu. Para ulama menuliskan, misalkan Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari menyusun ada bab al-ilmu qablil qaulil amal. Ilmu itu lebih dahulukan daripada perkataan ataupun perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah tanpa ilmu. Kata Rasulullah SAW, wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib. Perbedaan antara seorang yang berilmu dengan ahli ibadah tapi tanpa ilmu, itu perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang yang banyak. Bulan satu menerangi bumi, tapi bintang belum, karena dia jauh gitu ya. Nah, artinya kualitas orang yang berilmu satu, kualitas orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Bahkan kemudian ada seorang panglima besar yang namanya sangat melegenda, kita semua mengetahuinya, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang kelima. Bahkan beliau pernah menyatakan bahwasanya man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dengan ilmu, maka kemungkinan rusaknya amal itu, ibadah itu lebih besar daripada kemungkinan baiknya. Nah, karena itu pentingnya untuk ibadah dengan ilmu. Dan momentum Covid-19 pandemi seperti saat ini adalah momentum terbaik untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik persiapan gitu ya, persiapan ilmu yang paling utama dan segala macam yang berkenan dengan bulan Ramadan. Lantas apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Hal-hal apa, amal-amal terbaik apa yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Yang pertama adalah banyak mengkaji buku.
Karena tadi berdasarkan keterangan-keterangan dalil yang telah sampaikan. Ini amal pertama yang harus kita lakukan. Karena waktu kita lebih banyak membaca dengan membuka buku, membaca dengan membuka situs-situs yang positif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini di bulan Sya'ban ya. Bahkan Rasulullah SAW meriwayatkan bulan Sya'ban itu tarfa'u fil amal ila rabbil alamin. Jadi mengangkat amal-amal ini, amal-amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaim. Kan Rasulullah SAW, dan aku suka kalau amal-amalku diangkat dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini yang pertama. Karena apalagi Ramadan adalah amal yang identik dengan puasa, maka puasa ini harus kita perbanyak gitu ya di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana sebuah riwayat yang datang yang diterangkan oleh Imam Syekh Al-Maliki, Syekh Alwi Al-Maliki, di dalam kitabnya beliau mengatakan di dalam keterangan bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah merintahkan kepada kita semua untuk bersalat kepada nabi karena Allah Subhanahu wa taala juga dan malaikat bersalat kepadanya. Dan diterangkan bahwasanya perintah bersalawat itu bahkan lebih awal gitu ya datangnya daripada perintah untuk melaksanakan beberapa amalan sunnah. Dan ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Karena itu kita harus memperbanyak salawat juga di bulan Sya'ban. Ini kata Syekh Alwi Al-Maliki. Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini, di masa pandemi COVID-19 ini, adalah mempersiapkan amal-amal yang berkenaan dengan bulan Ramadan, seperti fikih, tentang tarawih seperti apa, tentang baca Quran, apalagi baca Quran karena memang Ramadan ini juga bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran gitu ya. Jadi semua amal yang berkenaan dengan Ramadan kita persiapkan sejak saat ini, karena beda yang punya persiapan dengan yang tidak punya persiapan. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafun saleh bahkan berdoa sejak awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Terakhir, ikhwah sekalian, poin bagaimana yang perlu kita lakukan ketika Ramadan telah tiba namun pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Ikhwah sekalian, perlu saya sampaikan, jangan bersedih dan jangan khawatir. Karena dengan pandemi COVID-19 ini pada hakikatnya kan hanya mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya jama'i gitu ya. Kita sedikit terhalang untuk sholat tarawih bersama di masjid gitu ya. Kemudian buka puasa bersama gitu ya. Kemudian kebaikan-kebaikan sosial di jalan karena memang terbatasi demi kebaikan diri kita bersama. Tetapi amal-amal yang lainnya kan tetap bisa kita lakukan dengan produktif gitu ya. Seperti buka puasa, walaupun gak bisa buka puasa bersama dengan teman-teman, dengan kerabat dan lain sebagainya, kita bisa berbuka dengan keluarga kita. Dan inilah ada amal sosial. Kemudian justru dengan terbatas kegiatan-kegiatan kita, nah kita punya waktu lebih banyak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita bisa lebih banyak, zikir kita bisa lebih banyak, interaksi kita bisa lebih banyak gitu ya. Puasa kita justru bisa lebih khusyuk juga gitu ya. Nah, ini adalah satu nilai positif. Artinya kita bisa memanfaatkan juga bulan Ramadan dengan banyak kebaikan demi kebaikan di masa pandemi COVID-19 jika memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala COVID belum berakhir di masa Ramadan nanti gitu ya. Namun kita tetap berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tiba, pandemi ini segera berakhir gitu, agar kita bisa menikmati kebersamaan di dalam bulan Ramadan, keceriaan di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada kita semua. Wa alam bisawab, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalu kepanjangan dan nanti waktu kita lebih banyak tersedia untuk berdiskusi, maka sebagai sebuah pengantar saya cukupkan materi saya sampai sini. Selebihnya mari sama-sama kita berdiskusi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan disampaikan, nanti kalau ada waktunya dan saya mampu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.